Kali ini kita safar ke Bandung untuk menemui pasangan suami istri sukses di bisnis ambulans mewah. Tapi di balik kesuksesan ini ada kisah haru dari Teh Fenty. Ditinggal suaminya yang selingkuh, terjerat hutang pinjol puluhan juta hingga terluntar-luntar tanpa rumah dan tak bisa bayar uang sekolah anaknya. Depresi? Ya jelas, tapi ia memilih menempuh jalur langit dengan tahajud dan doa tanpa henti. Hingga Allah memberinya suami yang lebih soleh dan usaha yang makin sukses. Boleh cerita nggak Teh, apa sih waktu itu ujian yang diberikan Allah kepada Teteh dan keluarga yang sebelumnya Teh? Pengalaman wanita, ibu yang mempertahankan rumah tangga. Baik. Dari orang ketiga, saya butuh pengakuan. Saya inginnya begini, kalau kamu tidak suka dengan saya, kamu kembaliin baik-baik. Pada orang tua ya? Iya, betul. Ya. Itu laki-laki gentle ya? Yang gentle ya? Iya. Teh Fenty yang merasa terpuruk dengan keadaan semakin tidak berdaya sampai ke titik terendah. Hingga membuat dirinya marah, bahkan sampai menyalahkan takdir. Sempat muncul prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai terbersit dalam hati untuk mengakhiri hidupnya saja. Yang ada, saya depresi sendiri, menyalahkan Allah itu loh. Itu titiknya ya Mas ya. Kenapa sih ya Allah seharus saya? Iya. Kenapa sih saya perempuan baik-baik? Dan mohon maaf, ada di titik saya mau bunuh diri. Pejuang langit sampai di puncak ujian, Teh Fenty harus membuat keputusan terberat dalam hidupnya. Dengan berat hati, ia memilih menggugat cerai sang suami di saat anak-anaknya masih kecil. Meski perceraian dibolehkan dalam Islam, namun itu adalah hal yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena perceraian bukan hanya memutus ikatan suami istri, namun juga bisa membawa konflik dan meregangkan hubungan antar keluarga. Dan yang paling berat, dampaknya pada anak-anak. Mereka tak lagi bisa merasakan kehangatan keluarga utuh di bawah satu atap. Rasulullah SAW bersabda, perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak. Ketika anak saya bilang, "Mah, kenapa mama cerai?" Mama sudah berusaha semampu mama. Baik. Mempertahankan rumah tangga. 2013 itu udah pisah. Dia udah pulang ke rumah orang tuanya, saya ditinggalkan di rumah kontrakan yang tidak terbayar. Bersama anak-anak? Dengan anak-anak, uang sekolah anak-anak tidak terbayar juga. Setelah ditinggalkan, gimana? Udah nggak berdaya bagi saya. Namun saat titik terendahnya, Teh Fenty selalu ada kasih sayang dari orang tua dan anak. Perhatian dari teman dan tetangga juga membuat dirinya menjadi tenang. Disinilah awal titik balik dan keimanan Teh Fenty. Selama 2 tahun itu hanya bisa nangis, sholat malam, nangis di sejadah. Cobaan itu dari Allah, hanya kita yang merasakan, kita sendiri yang menyelesaikan, kita sendiri yang menyembuhkan. Akhirnya, atas izin Allah Ta'ala, Teh Fenty dipertemukan dengan sosok lelaki muda bernama Kang Bintang. Sosok yang sangat tulus dan mencintai Teh Fenty. Walau jarak usia mereka terpaut 8 tahun, mereka pun membulatkan tekad untuk menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Ia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Halo, iya, case manager. 2 ambulan. Siap meluncur. Ya ditunggu ya. Kemana itu? Case manager. Rumah sakit, 2 ambulan Pak. Oh ya. Ya di kantor nggak ada. Bapak yang bawa yang satu. Ibu yang ini, aku bawa yang Ya, lagi. siap. Mas Anop, Anak ikut ibu aja. ikut saya. Nah, pejuang langit, kebetulan ada orderan ambulans nih. Kita ikut aja yuk, biar tahu kayak apa nih rasanya. Masya Allah, ternyata Teh Fenty sudah terbiasa mengendarai mobil ambulans sejak awal merintis usaha bersama sang suami. Gimana Teh perasaan Teteh ketika Teteh tuh kenal sama Akang Teh? Awalnya nggak bisa menerima gitu aja ya, namanya
mengenal orang baru yang kita masih traumanya masih mendalam ya. Iya. Tapi dia meyakinkan kalau saya mau benar-benar mau jadi imam yang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Ternyata apa yang dulu Allah ambil ternyata digantikan dengan yang lebih baik. Alhamdulillah Mas Anop, bukan sayangnya hanya sama saya aja, sama anak-anak. Apa sih Kang yang sebenarnya menjadi pertimbangannya Akang menikah sama Teteh? Karena mohon maaf nih sebelumnya, kan Teteh itu kan janda gitu kan. Dan katanya Akang juga terpaut usia yang lumayan jauh. Dulu yang membuat Akang percaya untuk nikah sama Teteh itu karena apa Kang? Saya mah nyari ibadahnya, pahalanya aja. Dari pandangan Akang tuh Teteh tuh sosok yang bagaimana sih? Pribadi yang seperti apa? Sosok yang kuat, bisa bangkit lagi gitu loh. Masya Allah. Nah, Pejuang Langit, perusahaan yang berdiri pada tahun 2017 ini selain menawarkan jasa pengantaran jenazah dalam dan luar kota, juga menyediakan perlengkapan jenazah muslim dan non-muslim. Masya Allah. Nah, termasuk sama usaha ini tuh gimana sih ceritanya? Saya udah pernah usaha ambulan. Nah. Saya bilang udah gini aja, kita usaha di ambulan lagi aja. Oke. Karena apa? Kita usaha sambil nyari berkahnya. Masya Allah. Nah, sama saya penasaran sih Kang. Teteh tuh ada nggak sih amalan-amalan yang secara tidak langsung ataupun yang nyata-nyata Akang sering lihat? Oh, sholat tahajud Sholat katanya. tahajud, sholat duha, ya sholat dijalanin aja 5 waktu. Pejuang Langit, pengalaman hidup Teh Fenty memberikan banyak sekali pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya. Dan yang tak boleh dilupakan, apapun masalah yang menimpa seseorang, pasti ada jalan keluar jika memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.